di pagi yang teduh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita. Ketemu lagi sama abang nih. Minggu ini abang yang bercerita di kelas Petrus dan Salomo. Nanti juga akan ada Bang Nextar yang bercerita. Gimana kabar adik semua? Kiranya semua baik-baik saja dan tetap semangat. Jangan ada yang nyerah, jangan ada yang ngeluh. Banyak ngeluh boleh, tapi jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, semoga kita bisa melewati ini semua dan tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga vaksin yang sedang dicari bisa cepat ketemu dan bisa teruji kepada kita, supaya kita bisa berkumpul lagi bersama teman-teman kita di sekolah maupun di gereja. Ya, intinya kita harus tetap semangat dan berdoa. Oke? Ya, sebelum kita mulai cerita kita minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk memulai berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa, hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang sebenarnya akan kami bawakan melalui hamba dan Bang Nextar nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi adik-adik nanti ya Tuhan, dan kiranya Kau tetap memberikan semangat kepada adik-adik di dalam situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Kiranya kami bisa melalui bersama-sama dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi melayani Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan segala kesehatan kami ya Bapa. Kiranya kami tetap sehat selalu ya Tuhan, dan menjaga selalu tubuh kami untuk tetap bugar ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai, abang mau kasih tahu kalau perikop kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ya, dibuka adik-adik Alkitabnya dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ya, cerita kita minggu ini dari Lazarus, Maria, Marta, dan Tuhan Yesus. Oke, abang bacakan saja ya, karena cuma 3 ayat. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ya, mungkin sebelum kita tahu apa maksud dari ayat ini, abang mau bercerita sedikit, abang mau memberitahu sedikit tentang perikop ini. Kalau kita lihat dari ayat 1 itu bagaimana, kalau dari judul perikop ini mungkin Lazarus dibangkitkan, tapi bagaimana latar belakangnya ini dari awal itu. Ya, Lazarus itu adalah saudara dari Maria dan Marta. Lazarus itu adalah orang rumahnya yang selalu, ya bukan selalu, tapi sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus ketika sedang bergembala. Nah, pada saat itu Lazarus sakit. Kalau bisa dibilang saat itu adalah sedang sekarat. Dan pada saat itu juga Maria dan Marta sebagai saudaranya dan tahu kalau Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, pada saat itu saudaranya sakit, maka ya Marta dan Maria mencoba untuk memberitahu Tuhan Yesus kalau saudaranya sedang sakit sekarat dan membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi apa? Tuhan Yesus tahu, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tetap berdiam diri dulu selama 2 hari, hingga pada akhirnya Lazarus meninggal dunia. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tahu, dan 4 hari kemudian akhirnya Tuhan Yesus pun datang untuk, ya kalau di sini mungkin ditulisnya membangkitkan, ya pada mati ya membangkitkan, datang untuk membangkitkan. Ya mungkin di sini banyak
banyak orang-orang terheran, kenapa Tuhan Yesus datang setelah Lazarus mati, kenapa tidak saat itu gitu loh, ketika Lazarus masih hidup. Nah di sini pun ya mungkin Maria, Marta dan orang-orang yang Yahudi pada saat itu mungkin terheran, tetapi ya nanti ada jawabannya. Nah dan pada saat itu pun Tuhan Yesus datang ke kuburnya Lazarus. Ya mungkin Marta pun di sini masih bertanya-tanya. Coba, bahkan dia ngomong, coba saat itu Tuhan Yesus datang sebelum saudaranya meninggal, maka Lazarus akan tetap hidup. Tidak mati, akan tetap hidup jika Tuhan Yesus datang sebelum hari dia datang ke rumah Marta dan Maria. Namun itu menariknya Tuhan Yesus. Itulah rencana Tuhan Yesus. Nah, di sini pun di ayat 17 bilang, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Nah, sini. Setelah Tuhan Yesus tahu datang, maka Tuhan Yesus datang ke kuburnya Lazarus. Ya, setelah itu mungkin adik-adik tahu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari dalam kuburnya. Ya, adik-adik bisa bayangin lah, 4 hari Lazarus meninggal. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan membangkitkan. Ya pasti terheran-heran semua. Tetapi kita lihat di ayat 24. Apa yang Marta bilang? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, di sini ada keyakinan dan ya kepercayaan Marta kalau saudaranya akan bangkit, dan dia percaya. Tetapi kita lihat jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia sudah mati, dia akan tetap hidup. Itu di ayat 25. Dan kita lihat di ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Dan di akhir, percayakah engkau akan hal ini? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada Marta. Dan mungkin juga pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita semua. Percayakah kita kalau Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi orang percaya? Dan ya mungkin bukan hanya percaya, tapi harus beriman juga. Nah, ya, bagaimana menjawab itu dan bagaimana kita tahu? Setelah ini akan ada Bang Nextar yang akan memberikan kita maksud dari ayat ini itu apa. Dan pertanyaan mungkin dari ya Bang Nextar ini, percayakan kalau akan hal ini. Ya mungkin Bang Nextar akan lebih menjelaskan Pak kita semua, dan semoga adik-adik mengerti dan tahu jawaban dari semua, dan kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oke, lanjut ke Bang Nextar, silakan. Hai adik-adik kelas Petrus Salomo. Sebelumnya terima kasih Bang Geri sudah menjelaskan untuk cerita minggu ini apa sih Bang? Oke, Bang Nextar akan jelaskan, tapi sebelumnya yuk kita lihat video berikut. Alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan.
Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Oke, keren ya videonya ya. Yang dimana videonya tadi ya video motivasi. Terus apa kaitannya Bang dengan kematian Lazarus? Nah, adik-adik, Bang Gary tadi sudah jelaskan kalau misalnya dia tertarik dengan Marta, sosok seorang Marta. Di sini Bang Nexar juga akan jelaskan, Bang Nexar juga tertarik yang dimana Marta bisa saja dia berikan alasan, Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan gak baik sama aku gak mau ngikut dia lagi, aku gak mau gereja lagi, aku gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab lagi. Karena apa? Karena rasa dukanya ketika dia ketimpaan musibah, tapi dia apa? Ya, di situ dia tetap percaya. Tidak ada alasan yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang di sekelilingnya. Bahkan yaitu dia mengikhlaskan dan yakin bahwa Lazarus bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Kadang kita juga seperti itu. Kita kadang lupa Allah kita besar, Allah kita kuat, Allah kita bisa melakukan segala apapun yang terkadang kita pikir, orang-orang tidak mungkin, tapi dia mungkin. Tapi di sini Marta, walaupun dia posisinya sedang berduka, banyak goncangan, banyak tekanan, tapi dia tetap selalu percaya kepada Tuhan karena dia yakin Tuhan akan menghidupkan saudaranya. Nah, di sini adik-adik, kadang kita pun sama seperti itu. Kita banyak alasannya, Tuhan gak sayang sama aku pakaian aku jelek nih, aku gak good looking, atau aku misalnya tidak seperti teman-teman yang bisa naik mobil atau bisa sekolah yang baik atau segala macam. Di situ kita lupa Allah kita Maha Kuasa. Terlebih saat ini kita pun ingin memasuki Natal. Di sini kita pun juga harus menyiapkan diri, dan yang satu yang tadi ditekankan di dalam video, sadar diri. Kenapa Bang sadar diri? Karena posisinya sadar diri. Kita pun harus sadar diri bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya. Tuhan punya waktu yang lebih indah ketimbang waktu kita. Untuk minggu ini kita ditekankan dan untuk menyiapkan diri, dan kita dimulai dari kecil saja. Sadar diri dulu bahwa kita hanyalah makhluk kecil di mata Tuhan, tapi kita punya Allah yang besar. Untuk itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan yang lemah, yang selalu beralasan, yang kadang alasan itu seperti yang tadi di awal video, itu hanyalah untuk orang-orang lemah. Oke, itu saja dari Bang Nexar. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Allah atas kasih karunia dan penyertaan-Mu, dan di mana pada minggu pagi ini kami diingatkan kembali bahwa kami kadang melupakan kuasa-Mu. Kami terkadang ketika mengalami keadaan yang tidak baik, yang membuat kami sedih, kecewa, terkadang kami jadi menyalahkan-Mu, bahkan juga kami mau melupakan-Mu. Tapi di sini Allah, kami mau sadar diri, kami mau sadar bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, dan kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terindah, bukan waktu kami, karena apalah artinya kami. Dan dari semuanya kiranya Kau mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh berkat, terlebih kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.